Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya IJ, dan kali ini kita bakal unboxing lagi, yaitu dari seri Tecno Pova 4. Ya, ini adalah HP terbaru dari Tecno Pova. Ini varian terbarunya yaitu di varian 4. Kira-kira apa aja sih bedanya dari Tecno 4 Pova dan juga Tecno 4 Pova Pro ini? Dan harganya juga kalau bisa dibilang lumayan tipis ya, dari harga Tecno Pova 4 ke yang Pro-nya ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Let's go. Ya, jadi langsung aja nih guys, gak usah terlalu lama lagi nih buat unboxing Tecno Pova 4, tapi kita bakal bahas dari kotaknya dulu. Yang dimana di sini ada tulisan high quality ya dari Tecno Pova 4 ini. Dan di sini ada 4 dan kita dapat di varian 8/128GB, ini ditambah extended RAM-nya bisa sampai di 5GB ya. Dan lanjut di sini ada NFC. Jadi emang sih dari seri Tecno Pova ini langganan NFC banget ya, karena satu perusahaan sama Infinix juga. Di sini ada tulisan Pova dan di sini ada 3 poin selling, yaitu Helio G99, 6,82 inch 90Hz, dan juga ada 6000 mAh big battery. Jadi langsung aja di bagian kirinya. Di bagian kirinya ada Pova dan juga 4 doang. Lanjut di bagian kanan juga sama, dan juga di sini ada paket bundling ya. Dan lanjut di bagian atasnya di sini cuma ada tulisan Tecno, dan di bagian bawahnya ini ada tulisan Tecno, dan juga ini kita dapat varian Cryolite Blue ya. Jelas ini warnanya biru, 8/128GB. Dan mungkin segitu aja ya dari ininya. Oh ya, bagian belakangnya. Bagian belakangnya sama kayak di depannya. Di sini ada Helio G99, 90Hz, 50MP AI kamera, dan di sini ada spesifikasi lengkap dari Tecno Pova 4 ini. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, kita bakal unboxing sekarang juga. Ya, jadi di sini kita langsung buka saja ya guys ya. Di sini ada Tecno Pova 4 dan ya lah kita langsung disuguhin dari HP Tecno Pova 4 ini. Kita pinggirin dulu, ini kita tata dulu biar estetik. Dan kita bakal langsung di sini ada HP-nya, ini bakal kita pinggirin dulu. Oh, udah kelihatan ya dari bawahnya ini ada warna biru, dan kita di sini dapat yang namanya bundling dari Tecno ya. Dan lanjut lagi di bagian dalamnya ini kita dapat yang jelas di sini ada warranty cardnya, yaitu ada Tecno 12+1, jadi 13 bulan buat Tecno Pova 4 ini. Ya seperti biasa Tecno langganan 13 bulan buat warrantinya, buat jaminannya atau garansinya. Di sini ada petunjuk pengguna dan juga yang jelas di sini ada garansinya ya guys ya. Jadi udah aman banget dari Tecno Pova 4 ini. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi di bagian dalamnya ini. Di sini kita dapat soft case-nya. Yang dimana soft case-nya ini mirip sama Tecno Pova 4 Pro ya, kalau misalkan dilihat-lihat nih. Atau mungkin ukurannya bakal sama. Kita coba. Oh enggak. Di sini kelihatan agak lebih panjang ya kalau misalkan Tecno Pova 4 Pro-nya ini. Jadi saya juga penasaran bakal kayak gimana nih dari HP Tecno Pova 4 ini. Ini kita pinggirin juga dan lanjut kita di sini. Oh, ternyata di sini kita dapat yang namanya headphone ya, yaitu headset lah, gitulah, headphone, earphone itulah. Yang jelas di sini udah jarang banget sih buat HP zaman sekarang dapat gratisan kayak gini, lumayan banget. Ya apalagi buat bentuk model yang kayak gini, ini udah jarang banget sih buat dari HP zaman sekarang ya, buat dapetin earphone-nya ini. Di sini kita dapat batok chargernya, yang dimana batok charger sendiri ini dapat di 18 watt maksimalnya. Di bagian sini ada 18 watt, jadi udah fast charge di 18 watt. Dan sekarang kita bakal lihat di bagian kabel datanya. Di sini kabelnya sendiri udah USB Type C ya. Nggak fokus. Nah, dibuat USB sendiri di sini sudah dapat di USB Type C, jadi udah kucuk banget. Dan kalau dari packaging sih ini udah lumayan cukup oke ya, udah nyaman lah buat dilihat dari produk dari Tecno ini ya. Udah makin berkembang emang dari Infinix, Tecno ya, satu perusahaan itu udah mulai bagus dari segi packagingnya. Nah, mungkin bagian sini tinggal ditata lagi aja. Jadi ini bakal kita beresin dan langsung fokus di bagian HP-nya. Let's go. Ya, dan ini adalah HP dari Tecno Pova 4 yang dimana poin sellingnya juga udah dijelasin seperti yang ada di dalam kotak ini ya. Udah dijelasin semuanya, jadi ya tinggal kalian lihat aja. Sini Tecno Pova 4, jadi bakal langsung kita buka aja nih. Dan kita bakalan langsung lihat ya bentukannya kayak 3, 2, 1. Oh, bentukannya sih kece dari Tecno Pova 4 ini ya. Yang jelas dari bodinya ini udah anti gores dan juga anti ninggalin sidik jari. Tapi kalau misalkan dilihat dari desain ini mirip-mirip sama Tecno Pova 4 Pro-nya. Bedanya di bagian Tecno Pova 4 yang biasa, di sini nggak ada lengkungan ya. Ini cuma datar aja, walaupun di sini ada kesan aksennya kayak lengkungan. Tapi kalau dari segi desain sih dua-duanya udah sama-sama oke ya. Ya walaupun di sini belum, bedanya cuma bagian lengkungannya aja. Kalian bisa lihat sendiri bagian sampingnya juga
ini kelihatan nggak ada tonjolannya kalau misalnya dari Teknopova 4 ini. Balik lagi nih bagian desainnya, di bagian desainnya sih menurut saya ini udah kece abis ya, yang menurut saya ini harganya udah cakep banget, desainnya udah oke, dan juga sayangnya di bagian frame kameranya ini bakal ninggalin sidik jari ya seharusnya, karena ini glossy. Oh ya, nah ya ini gampang kotor nih dari Teknopova 4 ini, di bagian frame kameranya ini bakal gampang kotor banget, jadi bakal sering-sering dilap ya. Tapi yang jelas ini udah anti gores dan juga anti ceplakan jari, udah good job banget lah. Dari bodinya ini jelas-jelas polikarbonat ya, rasanya agak kopong sih dari bodi Teknopova 4 ini, tapi kalian dengar ya dari bodinya rasanya agak kopong ya, bagian tengahnya ini ya. Jadi mungkin segitu aja dari segi bodinya ya. Dan sekarang kita bakal lihat perintilan dari Teknopova 4 ini. Jadi langsung aja, yang pertama di sini ada aksen yang dimana di sini segi 5 ya, sepersegi 5 kalau saya nggak salah. Sini ada garis-garisnya. Dari segi desainnya ya bentuknya kayak kristal gitu, dan juga di sini ada tulisan Teknopova 4 di bagian sininya ada Teknopova 4. Dan lanjut di bagian kanannya ini ada side fingerprint dan juga yang udah include sama tombol power on off, dan juga ini ada volume up dan juga volume down-nya ini. Dan lanjut di bagian atasnya, ini cuma kosongan aja ya. Dan lanjut di bagian kiri, ini ada yang namanya SIM ejector. Di sini saya bakal cek juga SIM ejectornya ini bakal kayak gimana. Harusnya udah triple slot juga ya guys ya. Ya yang jelas buat Teknopova 4 ini dia udah triple slot ya, yang udah include sama micro SD-nya juga, jadi udah enak banget nih ya. Wajar lah karena ini HP kelas di entry level, tapi dari desain nggak kayak entry level. Lagi speknya nanti bakal kita jelasin juga ya, yaitu G99 itu emang udah lumayan banget. Dan kita bakal lanjut lagi nih bagian perintilannya dulu. Lanjut di bagian bawahnya, di bagian akhir ya. Di bagian bawah ini ada USB Type-C, audio jack 3.5, ada mikrofon dan juga ada speakernya juga. Tapi di atas sini, bagian atasnya ada, tapi di bagian depan layarnya di speakernya ya. Jadi udah stereo dari HP ini Teknopova 4 ini. Gimana menurut kalian dari segi bodinya? Oh ya, dari pinggirannya juga ini bentuknya kotak-kotak gitu, tapi nggak terlalu kotak dan juga nggak terlalu retro ya dari segi body Teknopova 4 ini. Tapi dari segi body sih ini nggak ada jauh beda ya sama Teknopova 4 Pro ini. Ya bedanya di bagian body belakangnya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, kalian juga bisa ngelihat ya perbedaannya di situ sih. Dan juga rasanya di sini Teknopova 4 Pro ini lebih berat dibandingkan Teknopova 4 biasa ini. Ya jadi gimana menurut kalian buat first impresi dari Teknopova 4 ini? Jadi kita bakal langsung nyalain aja, jadi tungguin aja, let's go. Iya, dan ini adalah tampilan awal dari Teknopova 4 Pro, yang dimana di sini yang bikin saya salfok adalah di bagian desain kamera depannya ini. Bener-bener bikin salfok, yang dimana dari kamera depannya ini kalian juga udah bisa lihat ya, yaitu dari Teknopova 4 ini dia udah pakai pansol, berbeda sama Tekno 4 Pro-nya yang masih pakai water drop. Ya ini sih yang bikin kece dari HP Tekno ini. Tapi Infinix juga kemarin yang Infinix Hot 12 dan juga Note 12 bedanya di situ ya. Yang jelas nih dari Teknopova 4 ini udah kece banget nih dari segi desain depannya ini. Dari bezelnya sendiri sih ini udah kelihatan kece, udah kelihatan lumayan tipis sih, walaupun dari dagunya masih agak tebel dikit. Tapi overall dari segi layar dari Teknopova 4 ini udah bagus banget nih. Ya ini sengaja saya terangin biar kelihatan dari bezel dari Teknopova 4 ini. Jadi dari segi layar sih ini udah good job banget. Apalagi kalau misalnya dilihat dari lebar layar sendiri, ini dapat di 6,82 inch IPS LCD SD Plus, dan juga ini udah support 90 Hz. Di sini saya bakal cari settingan 90 Hz-nya dulu ya. Ini beneran 90 Hz atau cuma gimmick-gimmick belaka aja? Ya di sini buat refresh rate-nya sendiri di sini udah support di 90 Hz ya. Udah good job banget lah. Ini saya bakal patenin di 90 Hz karena pengen ngerasain rasanya di 90 Hz. Dan oh ya, buat dari dimensinya sendiri dari Teknopova 4 ini dapat di 8,7 mm ya dari keseluruhannya ini dari dimensinya. Dan sekarang kita bakal langsung aja ke bagian ponsel saya, dimana buat OS dari Teknopova 4 ini dia udah pakai versi terbarunya ya. Ini versi 12.0 yang dimana menurut saya sih ini udah good banget nih dari segi OS Teknopova 4 ini. Jadi langsung ya di sini ada Teknopova 4 dan juga modelnya Tekno LG7N. Dan di sini buat CPU-nya udah jelas ya, sesuai sama yang ada di kotaknya ini, dapat di Helio G99. Versi Android-nya udah terbaru di 12, dan juga di sini RAM-nya 8, ROM-nya 128 GB. Lalu apalagi ya, OS-nya terbaru dan mungkin segitu aja ya. Di sini juga udah bisa kelihatan dari kameranya dapat 50 megapiksel dual kamera, dan kamera 8-nya di 8 megapiksel.
Tapi di sini buat kameranya sendiri, saya di bagian kameranya ini dual kamera, tapi satu kamera ini saya belum tahu di berapa megapiksel karena masih belum diketahui ya buat kamera belakangnya ini, karena ada dua, satunya ini saya masih belum tahu dia berapa megapiksel. Nanti saya bakal cek lagi sih, saya bakal kasih di kolom komentar atau di deskripsi ya dari Tecnopova 4 ini. Tapi seharusnya kamera QVGA sih kalau misalkan saya nggak salah ya. Jadi kamera depan sendiri juga ini 8 megapiksel, lumayan kecil sih, tapi ya udah oke. Yang penting layarnya ini punch hole ya. Pengunjung punch-hole sih ini bakal suka banget nih dari HP Tecnopova 4 ini. Dan sekarang bakal lihat dulu fitur dari Tecnopova 4 ini. Di sini ada video singkat, video, cam AI, ada mode cantik, portrait, ada super malam, tambahan AR, Pro, mode lambat, mode panorama, dokumen, dan selang waktu. Kayak buat videonya sendiri saya penasaran dapat di berapa resolusinya. Resolusi di kamera belakang sendiri di sini dapat di 1080 60 fps dan juga bisa ke 2K ya paling tingginya. Saya sih lebih suka di 60 fps ya karena lebih smooth aja gitu. Kita bakal beralih di kamera depannya. Kamera depannya sendiri di sini sama ya, cuma nggak ada pilihan di 1080 60 fps aja. Ya bisa mentoknya di 2K lah, udah enak banget. Dan di sini ada fitur ultra stabil yang bakal saya cobain juga di kamera depannya ya. Tapi yang jelas buat hasilnya coba deh kalian lihat sendiri gimana menurut kalian dari kamera Tecnopova 4 ini. Nah ini buat hasil kamera depannya, yang dimana buat kamera depan ini udah pakai fitur yang namanya ultra stabil. Tapi buat ultra stabilnya sendiri cuma dapat di 1080 30 fps aja. Tapi sayangnya buat di sini saya ngeliatnya agak delay ya dari saya ngomongnya ini. Ngomongnya kapan tapi di video sendiri geraknya kapan. Rasanya kayak gitu, apa mungkin karena fitur ultra stabilnya? Nggak tahu, nanti bakal cek juga di versi 2K-nya juga ya. Jadi tungguin aja, di 2K-nya bakal saya video juga. Buat hasilnya menurut kalian gimana nih? Buat fitur di ultra stabilnya ini. Nah sekarang ini di resolusi 2K ya, buat hasilnya gimana menurut kalian? Menurut saya sih ya ini ultra naiknya, bisa bilang fitur dari AI Infinix-nya sendiri ini udah oke sih. Adjustment dari naik mode ke biasanya ini udah cepet banget ya masuknya ya. Karena terasa banget ketika cahayanya cukup dan juga cahayanya enggak, ini terasa banget perbedaannya. Kalau misalnya dilihat di sini, kalau misalkan ini cahayanya mulai redup ya, di sini agak ngeframe gitu kalau misalnya dilihat ya, agak patah-patah gitu ya. Tapi kalau misalkan di cahayanya yang terang kayak gini di sini udah lancar banget dapat di 2K. Gimana menurut kalian buat hasil? Coba komen di bawah. Dan buat baterainya sendiri sih ini tadi udah jelasin ya, dapat di 6000 mAh dan buat batok chargernya dapat di 18 watt. Jadi udah kenceng dan juga udah gede. Ya, udah kenceng dan juga udah gede. Jadi udah enak banget nih buat HP Tecnopova 4 ini. Buat harganya berapa sih dari HP Tecnopova 4 ini di varian 8/128GB ini? Buat harganya sendiri dapat di 2.399.000 ya. Beda sama Tecnopova 4 Pro, tinggal nambah beberapa ratus ribu aja, yaitu 299. Gimana menurut kalian dari HP Tecnopova 4 ini? Menurut saya sih overall semuanya udah oke ya. Apalagi dari chipset sendiri udah pakai MediaTek Helio G99 yang performanya sendiri udah enak banget nih buat HP di harga entry level ya. Jadi udah good job, apalagi udah support 90Hz ya, walaupun di sini bodinya mungkin menurut kalian buat orang-orang yang gak suka gaming ini bakal norak ya. Tapi mungkin buat kalian yang gaming abis ini udah kece banget ya, udah support gaming abis nih ibaratnya ya. Dan di sini udah support NFC juga buat HP Tecnopova 4 ini. Jadi gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Jadi mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.